Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Kami dari kelas 2A1 kelompok 11 akan menjelaskan materi tentang kutipan dan daftar pustaka. Oke, langsung saja. Yang pertama, kutipan. Kutipan merupakan gagasan yang diambil dari sumber lain untuk memperkuat tulisan sendiri. Biasanya, seorang penulis atau pengarang mengambil tulisan orang lain untuk menjadi bagian dalam tulisannya. Proses pengambilan gagasan itu disebut mengutip. Gagasan itu dapat diambil dari sumber manapun, seperti majalah, referensi, buku, ensiklopedia, dan proceeding. Ada beberapa prinsip yang harus diterapkan dalam mengutip, seperti pada uraian berikut. Yang pertama, jangan mengadakan perubahan. Yang kedua, bila dalam teks asli ada kejanggalan atau kesalahan cetak, penulis dapat membuat catatan singkat dalam tanda sik disisipkan di belakang kata yang salah cetak itu. Yang ketiga, bila penulis terpaksa harus membuat perubahan atau tambahan, maka kata-kata tambahan itu harus dicetak lain, tebal, miring, atau renggang, dan diberi catatan kaki yang menyatakan bahwa huruf yang dicetak lain itu adalah dari penulis, bukan teks asli. Yang keempat, bila ingin menghilangkan bagian-bagian tertentu, harus diberi tanda titik-titik berspasi dalam tanda. Yang kelima, harus dijelaskan sumber asalnya dengan format-format tertentu, antara lain dengan cara memberi nomor dan catatan kaki. Berdasarkan caranya, kutipan dibedakan menjadi dua jenis, yaitu kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Yang pertama, kutipan langsung. Kutipan langsung adalah kutipan yang dibuat dengan cara menulis ulang ide orang lain sesuai dengan sumbernya. Baik, selanjutnya tata cara penulisan kutipan langsung. Yang pertama, kutipan langsung pendek. Kutipan langsung pendek adalah kutipan yang panjangnya tidak lebih dari 4 baris apabila ditulis dalam sebuah naskah karya ilmiah. Kutipan pendek dapat ditulis dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, gabungkan kutipan ke dalam kerangka kalimat atau paragraf. Yang kedua, gunakan tanda kutip ganda pada awal dan akhir kutipan. Yang selanjutnya, gunakan spasi ganda atau sesuai dengan spasi yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah. Tulis sumber kutipan tersebut pada klausa pengantar atau di dalam tanda kurung. Misalnya, Elias Olivares, buka kurung, 1979-2-437, tutup kurung, menyatakan lingkungan Chicago di Austin Timur, Texas, titik 2, kemudian tanda kutip menjadi bilingual, berarti hal yang tepat untuk dapat beralih dengan cara dari satu bahasa ke bahasa lain. Selanjutnya, yang kedua, kutipan langsung panjang. Kutipan langsung panjang adalah kutipan yang terdiri atas 5 baris atau lebih. Kutipan panjang dapat ditulis dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, kutipan tersebut ditulis dalam paragraf tersendiri. Yang kedua, tidak perlu menggunakan tanda kutip. Yang ketiga, gunakan spasi tunggal saja. Yang keempat, beri pengantar pada kutipan tersebut seperlunya. Yang kelima, tulis kutipan tersebut dengan menjorok atau masuk 1 cm atau 5 spasi dari batas margin sebelah kiri dan kanan tulisan. Baik, yang selanjutnya, elipsis. Untuk menghindari kutipan yang terlalu panjang, dimungkinkan untuk membuang sebagian dari sumber yang panjang itu. Pengutipan seperti ini dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, elipsis dilakukan dengan tanda 3 titik dengan spasi di kiri dan kanannya. Yang kedua, elipsis dapat dilakukan pada bagian awal, tengah, atau akhir kutipan. Yang ketiga, elipsis tidak boleh mengubah amanat apapun yang terdapat di dalam sumber kutipan. Oke, misalnya, pada suatu bagian dari sebuah novel, sebuah pemikiran diungkapkan bahwa tanda kutip titik-titik beberapa penggunaan bahasa yang sangat India yang tidak berani disebut kesalahan menambah pesona bahasa yang aneh, tanda kutip titik. Selanjutnya materi akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Interpolasi yaitu penjelasan atau pembetulan suatu kutipan yang ditempatkan di dalam teks. Interpolasi menuntut
pembetulan redaksional kutipan secara langsung dan penulisannya ditempatkan di dalam kurung siku. Jenis-jenis interpolasi secara lazim, yang pertama sik, yang kedua komentar, dan yang ketiga penyisipan antesenden. Penulisan tanda sik ditulis di belakang kutipan yang dianggap oleh penulis bahwa itu merupakan suatu kesalahan. Hal ini dimaksudkan sebagai catatan bahwa kesalahan yang terdapat di dalam kutipan tersebut tertulis sebagaimana dari sumbernya. Selanjutnya, interpolasi yang berupa komentar pendek dapat disisipkan ke dalam suatu kutipan dengan maksud untuk memperjelas suatu butir pernyataan. Komentar pendek ini ditulis di dalam kurung siku. Yang selanjutnya, anteseden disisipkan ke dalam suatu kutipan apabila di dalam kutipan tersebut terdapat pronominal yang tidak jelas referensinya. Yang selanjutnya, kutipan khusus. Dalam hal tertentu dapat muncul masalah yang berkaitan dengan penulisan kutipan. Masalah tersebut berkaitan antara lain yang pertama, kutipan dalam kutipan, yang kedua, pengutipan puisi, dan yang ketiga, pengutipan pidato. Yang pertama, kutipan dalam kutipan, yaitu jika di dalam suatu kutipan langsung terdapat kutipan pendek. Kutipan langsung ditulis di dalam tanda petik ganda, sedangkan tulisan pendek di dalamnya ditulis di dalam tanda petik tunggal. Yang kedua, pengutipan puisi. Pengutipan puisi bergantung pada panjang pendeknya bagian puisi yang dikutip. Kutipan pendek yang terdiri dari sebaris atau kurang dari sebaris disisipkan ke dalam teks dengan menggunakan tanda kutip ganda. Kutipan yang terdiri dari 2 sampai 4 baris disisipkan ke dalam teks menggunakan tanda kutip pada awal dan akhir kutipan dengan menggunakan garis miring antar baris. Kutipan yang terdiri dari 5 baris atau lebih ditulis tanpa menggunakan tanda kutip. Kutipan tersebut ditulis dengan spasi tunggal, dengan inden, dan berspasi ganda antar bait. Yang ketiga, pengutipan pidato. Pengutipan pidato dapat dilakukan secara langsung menggunakan cara yang telah dijelaskan sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan kutipan tidak langsung. Pengutipan tidak langsung terkadang menimbulkan kecurigaan pembaca. Hal ini sering terjadi apabila penulis ceroboh atas kurang cermat di dalam menuliskan sumber kutipan tersebut. Secara umum, kecurigaan tersebut disebabkan oleh beberapa hal yang mengenai hal berikut. Yang pertama, peneliti membuat catatan dari sumber tertentu, kemudian menyalin dan memasukkannya ke dalam karyanya, tanpa mengingat bahwa kutipan tersebut berasal dari sumber yang memiliki hak cipta. Yang kedua, peneliti menggunakan buku yang mencakupi bidang pengetahuan yang persis sama dengan bidang yang sedang digelutinya. Lanjut, yang ketiga, penelitian mengambil intisari suatu sumber dan merumuskannya menggunakan perkataan sendiri, tetapi tidak menyebutkan sumber kutipan itu. Yang keempat, penelitian mengutip dari catatan-catatan yang dibuat selama perkuliahan tanpa menyadari bahwa catatan-catatan itu dikutip dari sumber tertentu. Yang kelima, penelitian sengaja menggunakan tulisan orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Lanjut, untuk menghindari tuduhan adanya pembajakan di dalam penulisan karya ilmiah, berikut ini cara-cara penulisan kutipan tidak langsung. Dengarkan ya. Yang pertama, pahami secara umum intisari teks sumber, kemudian buatlah rumusan baru berupa pandangan mengenai isi teks dan sumber itu dalam bentuk daftar. Yang ketiga, gunakan frase seperti menurut Barber, dalam pandangan Barber, Barber menyatakan bahwa titik-titik-titik, dan cara lain yang setipe. Contohnya mahasiswa tahun ketiga ternyata lebih baik daripada mahasiswa tahun keempat, dalam kurung Salimin, 1990.213 dalam kurung titik. Teknik perujukan kutipan. Perujukan dilakukan dengan menyebutkan nama belakang pengarang, tahun penerbitan, dan halaman bagian teks yang dirujuk. Misalnya, yang pertama, sumber ditulis oleh satu pengarang, Johann Grisham, tahun 2010.
halaman 145 sampai 150. Yang kedua, sumber ditulis oleh 2 atau 3 pengarang. Basil Hatim dan Ian Manson, tahun 2013, halaman 77 sampai 80. Sumber ditulis oleh lebih dari 3 pengarang. Basil Hatim, Ian Manson, Van Dijk, Norman Fairclough, dan Kate Urbain, tahun 2011, halaman 50 sampai 78. Selanjutnya, nama-nama dirujuk dalam kutipan ini harus dimunculkan dalam daftar pustaka. Nah, daftar pustaka berisi semua bahan kepustakaan yang digunakan sebagai rujukan langsung dan penulisan karya ilmiah. Daftar pustaka dapat mencukupi buku teks, artikel dalam kumpulan karya, artikel jurnal, artikel majalah, dan koran, kutipan dari situs internet, CD-ROM, film, drama, sumber lainnya. Selama penulisan karya ilmiah, pengarang menggunakan kamus, buku metodologi penelitian, program komputer, dan peranti lain seperti laptop, LCD, dan home theater. Namun, semua ini merupakan peranti penelitian dan bukan merupakan sumber rujukan. Oleh sebab itu, bahan-bahan tersebut tidak perlu disebutkan dalam daftar pustaka. Ada beberapa manfaat pencantuman daftar pustaka atau catatan kaki bagi penulis pembaca atau penyumbang data. Sumber yang diambil yaitu 1. Memenuhi etika penulisan. Terus yang kedua, sebagai ucapan terima kasih penulis kepada penyumbang data, sebagai pendukung ide seseorang penulis, karena biasanya sumber yang diambil ditulis oleh pakar yang terkenal, sebagai petunjuk untuk melacak kebenaran data yang diambil oleh pakar yang terkenal, sebagai petunjuk untuk melacak kebenaran data yang diambil, sebagai referensi silang, yaitu menunjukkan pada halaman atau bagian mana data itu diambil. Aturan umum penulisan daftar pustaka. Pada dasarnya, setiap bagian dalam daftar pustaka terdiri atas 4 poin besar, yaitu 1. Nama pengarang, yang kedua tahun terbit, yang ketiga judul karangan, dan yang keempat fakta tentang penerbitnya. Yang pertama, nama pengarang. Penulisan nama pengarang yang terdiri atas 2 kata harus dibalik dan dipisah dengan tanda koma. Namun jika terdiri dari 3 kata atau lebih, maka penulisannya bisa dimulai dari nama yang terakhir diikuti dengan singkatan dari nama pertama ke belakang. Untuk penulisan nama pengarang tidak perlu menyertakan gelar, baik itu gelar akademik, keturunan, maupun agama. Apabila penulisnya berjumlah lebih dari 1 orang, antar penulis menggunakan tanda koma untuk memisahkan dengan nama penulis lainnya. Yang kedua, tahun terbit. Tahun penerbitan buku ditulis mengikuti nama pengarang. Jika di dalam buku disebutkan beberapa tahun, misalnya 2013, 2015, 2018, yang ditulis dalam daftar pustaka adalah tahun yang terdahulu. Jika disebutkan beberapa tahun dan dilengkapi dengan keterangan bahwa buku yang dimaksud adalah buku edisi tertentu, yang ditulis dalam daftar pustaka adalah tahun ketika edisi terbit. Misalnya, buku diterbitkan pertama kali tahun 1990, sementara yang dijadikan acuan mereka edisi terbaru tahun 2015. Jadi, tahun yang ditulis dalam daftar pustaka adalah tahun 2015. Selanjutnya, judul karangan. Judul karangan yang berbentuk buku ditulis dengan cetak miring. Hal ini berlaku juga pada penulisan nama majalah, jurnal, atau koran, tetapi tidak berlaku untuk judul artikel dalam majalah, jurnal, ataupun koran. Selanjutnya, fakta penerbitan. Fakta penerbitan terdiri atas tempat atau kota penerbitan dan nama penerbit. Tempat penerbitan dipisahkan dengan tanda titik 2, kemudian diikuti dengan nama penerbit. Contoh, Yogyakarta, titik 2, Bentang Pustaka. Yogyakarta merupakan nama tempat atau kota penerbitan, dan Bentang Pustaka itu merupakan nama penerbit. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan penulisan atau pengucapan dalam penyampaian materi. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Salam.